Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas kepemimpinan G463 akan memaparkan materi tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Muhammad Hafidul Wahid dengan NPM 074, Doni Obrial Keriapi dengan NPM 077, dan Jumratul Yana Putri dengan NPM 035. Next. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Menurut Davis, keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Keputusan biasanya sebagai rangkaian tindakan dalam menganalisis sebuah permasalahan. Proses analisis akan berakhir pada kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah keputusan. Sementara pengambilan keputusan biasanya disebut juga sebagai pembuatan keputusan dari terjemahan decision making. Menurut George Terry, menyatakan bahwa pengambilan keputusan ialah suatu pemilihan alternatif tingkah laku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Alternatif tersebut dapat berupa kondisi fisik, usaha-usaha kreatif, atau tempat menghimpun pemikiran, perasaan, dan pengetahuan untuk melaksanakan suatu tindakan. Next. Jenis pengambilan keputusan. Secara ringkas, keputusan oleh manajemen dapat diklasifikasi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama keputusan tidak terstruktur atau non-programmed decision, yaitu keputusan yang sifatnya adalah tidak terjadi secara berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas atau top manager. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah didapat, tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar organisasi. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Contohnya, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain. Next. Yang kedua, keputusan setengah terstruktur atau semi-programmed decision. Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang dapat diprogram. Keputusan tersebut masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari si pengambil keputusan. Keputusan seperti ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan secara analisis yang inti. Contoh keputusan tipe ini adalah keputusan untuk membeli suatu perangkat atau sistem komputer yang lebih canggih. Yang ketiga adalah keputusan terstruktur atau program decision. Keputusan-keputusan yang dapat diprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang-ulang. Setiap organisasi memiliki kebijakan yang tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulang dengan membatasi dan menghilangkan alternatif yang ada. Contohnya, manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk setiap posisi. Next. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah faktor masa lalu atau pengalaman. Manajer dengan pengalaman lebih banyak akan memiliki banyak pengetahuan untuk menyelesaikan atau memilih alternatif tindakan. Yang kedua, bias pengambilan keputusan. Saat kita membuat sebuah keputusan yang mungkin dianggap sudah benar atau tepat, ternyata keputusan itu belum tentu benar bagi orang lain. Perasaan dan anggapan yang kita anggap sudah terbaik inilah yang dapat menimbulkan bias pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah usia dan perbedaan individu. Orang yang memiliki usia yang lebih matang disertai dengan karakter yang lebih bijak, tentu hasil keputusannya berbeda dengan orang dari usia yang masih muda di bidangnya. Yang keempat, kepercayaan pada relevansi pribadi. Yang kelima, komitmen. Lalu keenam adalah posisi atau kedudukan. Kedudukan dalam hal ini adalah jabatan seseorang dapat mempengaruhi hasil dan proses pengambilan keputusan. Tentu orang yang memiliki posisi lebih tinggi lebih percaya diri dalam membuat keputusan karena sudah biasa membuat keputusan. Yang ketujuh, situasi dan kondisi. Berat dan tidaknya kondisi yang terjadi di lapangan akan mempengaruhi keputusan.
Misalnya, kondisi dan situasi pengambilan keputusan di dunia politik tentu akan berbeda dengan pengambilan keputusan yang cakupannya dalam usaha kecil menengah. Lalu yang terakhir adalah jenis masalah. Secara umum, jenis masalah dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu masalah tingkat kecil, masalah menengah, dan masalah tingkat besar. Next. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Menurut Radford 1984, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dapat dirinci dalam 3 fase, yaitu penyelidikan, desain, dan pilihan. Yang pertama, penyelidikan atau intelligence. Menguraikan persepsi dan perumusan situasi dalam arti sebagai proses identifikasi tentang situasi keputusan serta definisi dari karakteristik masalah. Yang kedua, yaitu desain. Fase ini merupakan spesifikasi dari beberapa alternatif yang tersedia dan merupakan proses penyusunan langkah-langkah tindakan yang mungkin diidentifikasi dan diformulasikan secara jelas. Yang ketiga, ada pilihan atau choice terkait dengan tahap pemilihan tindakan, di mana sebagai langkah lanjut dari analisis beberapa alternatif pilihan. Fase ini merupakan penentuan langkah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Levin 1997 membagi langkah tersebut dalam 3 klasifikasi. Pertama, mendaftar semua alternatif yang tersedia sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi semua alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan harus mendaftar peristiwa mendatang yang mungkin saja bisa terjadi. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada pertimbangan matang, mengacu pada informasi yang relevan. Selain itu, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi. Salah satu cara untuk menganalisis apakah pilihan atau keputusan kita benar adalah dengan cara mempertimbangkan apa yang terjadi sesudahnya. Jika menurut pertimbangan bahwa sesuatu akan membuatkan hasil yang baik, maka pilihan atau keputusan dapat dijalankan. Sebuah keputusan tidak lebih baik dari menyediakan beberapa kemungkinan. Hal ini menjadi langkah pertama sebagai penentu keputusan yang benar. Yang artinya setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kemungkinan atau akibat yang akan timbul selanjutnya. Jika akibat cenderung negatif, maka keputusan lebih baik dibatalkan. Dalam sebuah pengambilan keputusan, biasanya keputusan tersebut digunakan untuk memecahkan sebuah masalah atau problem solving. Menurut Siddhartha 1990, beliau berpendapat ada 6 langkah dalam melakukan pemecahan masalah membagi dalam 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan masalah. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menjelaskan konsekuensi tiap-tiap alternatif pemecahan masalah yang telah tersedia. Lalu, menjelaskan konsekuensi dari tiap-tiap alternatif. Memilih salah satu alternatif yang terbaik dan mengimplementasikannya dan menilai hasil yang nantinya akan tersedia. Kemudian gaya pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan yang dimiliki seseorang juga sangat mempengaruhi gaya dalam pengambilan keputusan. Namun dalam menganalisis gaya pengambilan keputusan dari seorang pemimpin, dirasa penting untuk merujuk konsep yang diajukan oleh psikolog Carl Jung. Ia mengidentifikasi 4 fungsi psikologi dalam kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, yaitu sensing atau penginderaan, intuiting atau intuisi, thinking atau pemikiran, dan feeling atau perasaan. Yang pertama, penginderaan, di mana dalam menyikapi suatu masalah atau keadaan lebih bersifat realistis dan dengan perspektif objektif. Fungsi ini menekankan pada fakta yang dapat diverifikasi oleh pengguna panca indera dan menyukai rutinitas dan presisi. Kemudian yang kedua, intuisi,
terkait dengan proses penyikapan masalah dengan pendekatan kemungkinan-kemungkinan baru, di mana lebih menyukai situasi yang unik dan tidak menyukai hal yang bersifat rutin, detail, dan presisi. Next. Yang ketiga, pemikiran. Dalam mencari hubungan sebab akibat lebih bersifat sistematis dan dianalisis secara utuh. Lebih membedakan secara tegas antara yang benar dan yang salah. Sehingga pemikiran ini bertumbuh pada proses kognitif. Dan yang keempat yaitu perasaan. Lebih mempertimbangkan aspek perasaan diri sendiri dan orang lain sebagai akibat dari perbedaan antara yang baik dan buruk, bernilai dan tak bernilai. Penilaian ini lebih menekankan pada proses afektif. Keempat aspek tersebut menjadi landasan seseorang atau pemimpin dalam proses pengambilan keputusan yang selanjutnya menjadi kecenderungan gaya seseorang dalam pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.